ku pinta. Satu yang ku pinta, Dia di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Oh, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Rasakan hadiratmu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam hati kami. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku.
lebih lagi Bapa, lewat pujian-pujian kami, lewat penyembahan kami, biarkan kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami memuji Engkau dengan sukacita, dengan semangat, dengan berapi-api Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Boleh disenggol kiri kanannya, ayo semangat puji Tuhan dong. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Kami tidak akan pernah ragu Bapa, karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kita lambaikan tangan kita. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari angkat tangan kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita tepuk tangan di atas sama. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mau lebih lagi muji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama kita mau lebih lagi, kita mau bersuka cita, kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya Bapa.
terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan Tuhan, kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Nama-Mu Tuhan, ajaib dan agung Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, kami nyatakan Kaulah Raja satu-satunya Bapa, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Sama-sama kita ulang lagi dari awal. Mau resapi betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi
1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini. Yang mengalu hanya bagimu, Raja. Katakan dengan lebih lembut lagi. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang. Rasakan hadiratnya mengalir dalam hatimu. Yesusku, Terimalah melodi ini yang mengalu hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalu hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalu hanya bagimu, Rajaku. Sekali lagi katakan, yang mengalu hanya bagimu, Rajaku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih-Mu sudah menjamah setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami gak mau melupakan sensasi ini Tuhan. Kami mau lebih lagi setiap harinya masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati tiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu lewat firman-Mu juga. Kami bisa lebih dekat mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami biar kami bisa fokus, bisa menerima dengan baik firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Ya, oke teman-teman, gak kerasa ya kita sudah masuk di bulan yang baru lagi ya. Kali ini bulan Agustus. Kalau sudah ngomong Agustus, identik dengan apa teman-teman? Ya? Apa? Kemerdekaan, ya oke. Bulan Agustus berkaitan dengan bulan Indonesia ya. Oleh karena itu, kali ini, bulan ini, tema kita selama sebulan ini, kita mau angkat How I Love Indonesia. Siapa di sini yang cinta Indonesia? Oke, ya. Oke, kenapa sih kok cinta Indonesia? Karena kita ada di sini, dibesarkan di sini, ya. Dan kita orang Indonesia. Amin. Oke, bisa ditampilkan slide-nya. Hari ini kita akan belajar bukan sesuatu yang baru, ya. Bukan sesuatu yang baru dan kakak percaya nggak hanya ratusan ya, mungkin ribuan kali kita sudah dengar ya tentang garam gitu ya. Hari ini kakak kasih judul Salt for Indonesia. Nah, kalau kita ngomong tentang garam, yang terpikir di benak teman-teman, di pikiran teman-teman apa? Pada waktu kakak ngomong garam, kira-kira kalian langsung, teng, ini loh garam. Ada? Loh, kok kayak diem kayak patung gini, gimana ini? Halo? Nah, teman-teman, garam itu salah satu identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang sejati. Amin. Identitas. Enggak hanya terkenal dengan rasanya yang asin, enggak. Tapi garam itu adalah suatu identitas yang sangat bahkan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Setelah khotbah di bukit ya, ini lanjutannya. Jadi
Yesus masih tetap mengajar bahwa garam, kamu adalah garam dunia. Ya, garam itu adalah identitas teman-teman. Nah, kakak berdoa, mulai dari sore hari ini kalian ngerti. Ngertinya bukan hanya jadi garam dapur teman-teman. Tahu garam dapur? Iya, ya walaupun cowok harus tahu ya garam dapur. Karena kalau nggak pakai garam, nggak ada rasanya semuanya ya. Semua ngerti tentang garam dan fungsi garam gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kebenaran firman pada sore hari ini, biarlah ini membukakan kita. Ternyata garam itu nggak hanya kayak garam dapur teman-teman. Ya, oke. Bentar. Kita baca di Matius 5 ayat 13, kakak akan bacain buat kalian. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, teman-teman sebelum melangkah lebih jauh, sebelum kakak lebih menjabarkan tentang arti dari ayat ini yang sudah ribuan kali kita dengar ya, katakan sama kanan kirinya, aku ngerti apa yang mau dikatain Kak Hendro itu. Ya, kalau gitu kita pulang aja ya, karena sudah ngerti kan ya. Kita tinggal berfungsi aja ya. Pulang ya, langsung doa menutup ya. Enggak ya, teman-teman ayo buka hatimu ya, enggak boleh. Oh aku sudah ngerti, nggak boleh ya. Tapi hari ini Tuhan aku mau, apa sih sesuatu yang baru yang Tuhan mau bilang kepada aku gitu ya. Nah sekarang kakak sebelum membahas ayat ini, kakak mau tampilin ini. Kenapa sih Tuhan itu kok nggak keren gitu ya. Kok nggak keren, kok ngumpamain kita, ngasih identitas ke kita, itu kayak garam. Kenapa kok enggak yang lain gitu ya? Teman-teman kalau kalian dikasih nama gitu ya, siapa namanya? Siapa ya? Siapa ini? Semua tahu arti namanya siapa? Tahu ya? Coba J, namamu artinya apa J? Oh Jason namanya anak bertalenta. Oke, good. Keisha, Kes, tahu nggak arti namamu itu apa, Kes? Apa? Loh, apa, Kes? Hah? Anak yang cantik, anaknya Ayub. Nah, sekarang balik kepada waktu Tuhan kasih identitas kepada kita. Lu adalah garam dunia. Pasti kalian tanya toh, loh Tuhan, apa kok mek garam gitu loh. Garam itu murah apa mahal? Murah ya. Bisa didapatkan di mana saja. Bahkan dikasih gratis kalau kamu minta ya. Pasti deh. Kalau misalnya kamu ke pasar terus kemudian ke Bapak, Pak, saya butuh garam dikit, boleh Pak minta? Pasti dikasih gratis. Ya. Kamu mau ke tempatnya Kak Valen minta garam, dibawain 2 kilo nanti kamu ya. Nah teman-teman, nah kenapa garam? Kenapa kok enggak ini? Kok enggak berlian aja ya? Kan lebih keren gitu ya. Kalau garam itu kan ya warnanya putih sih ya. Cuma kan lebih, kan enggak bisa kinclong-kinclong gitu ya. Kayak berlian gitu, kenapa? Nah teman-teman, Tuhan itu cuma mau bilang gini loh. Tuhan itu, yang Tuhan pentingkan itu bukan penampilan teman-teman. Bukan kemewahan. Tapi yang Tuhan pentingkan itulah fungsi, manfaat, pengaruh. Itu yang jadi poin yang paling pokok. Kenapa Tuhan sebut kamu garam? Ya, dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, lu nggak kaya nggak apa-apa, ya. Yang penting kamu berfungsi. Kamu nggak ganteng, nggak cantik menurut ukuran dunia ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu kasih rasa, ngasih pengaruh ke teman-teman di sekitarmu. Apalagi
kamu nggak apa-apa sih, kamu nggak mewah-mewahan, bajumu biasa, sederhana. Nggak masalah. Yang penting, kamu punya tujuan, kamu punya arah yang benar. Kamu tahu tentang kebenaran. Itu yang Tuhan mau bilang. Nah, tetapi seringkali kita nggak ngerti. Karena terlalu sering tentang pembahasan garam ini. Sampai kita nggak ngerti kenapa. Kok identitas kita itu sebagai garam. Dan sengaja setiap orang dibuat sama iblis supaya tidak berfungsi. Nggak percaya. Berapa banyak di antara kita, ya, termasuk kakak sendiri, ya, dulunya yang terpuruk dengan masalah minder dan lain segala macamnya. Sehingga merasa, aduh aku ini siapa ya, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Masa bisa sih gini, masa bisa sih gitu. Tuh, orang yang minder. Terus belum lagi, aku kan cuman dari kota kecil. Aku kan cuman tinggal di Mojoarum, bukan tinggal di Pakuwon City, misal. Bukan di Graha Family, bukan di Citraland. Teman-teman, Tuhan itu enggak lihat kamu ada di gang mana. Ya. Tapi inilah yang digunakan oleh iblis untuk memperdaya kita. Lu enggak bisa apa-apa. Lihat temannya lebih cantik, lebih ganteng. Wah, ya itu yang memang yang bisa kasih pengaruh. Kalau aku mah enggak mungkin lah Kak, gitu ya. Kata-kata ini bukan kata-kata yang sekedar bluffing atau kata-kata yang kakak yang buat-buat. Tidak, tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang kakak temui di lapangan. Gitu ya. Waktu kakak ngobrol sama si A, si B, si C. Waktu kakak mau memfungsikan kalian ya dengan cara ya melibatkan kalian di event A, event B, event C. Tapi berapa banyak kakak ditolak gitu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah ditolak. Tetapi teman-teman ingat, fungsi kita itu memberi garam, memberi pengasih untuk ladang itu ya. Berusaha cari tahu dari ini, itu dan lain segala macam. Kakak dapetin di ayat yang lain, ini teman-teman. Nah, di Hakim-Hakim 9 ayat 45. Jadi ini ceritanya, seorang Abimelek ini ingin menguasai suatu kota gitu ya. Dan dia membunuh 70 orang ya. 70 orang anak-anak dari Yerobeam kalau nggak salah ya. Nah, jadi intinya dia berperang, kemudian apa yang dia lakukan ini? Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan sama-sama katakan ditaburinya dengan garam. Nah teman-teman, jadi garam itu adalah salah satu senjata perang. Nah baru tahu ya, kakak juga beberapa saat yang lalu baru tahu tentang ini gitu ya. Nah ternyata kalau kita, nah ini makanya kuncinya itu apa? Waktu kita merenungkan firman, Tuhan kasih pengertian-pengertian yang baru. Tuhan berikan ini loh maksudnya gitu ya. Nah jadi salah satu senjata untuk perang ternyata. Nah maksudnya apa Kak? Jadi termasuk Kak Hendro pelajari di di kerajaan Romawi waktu itu kalau berperang semua rakyatnya dibunuh. Ya habis dibunuh kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Romawi? Dia taburin kota itu dengan garam juga. Termasuk ladangnya. Makanya garam untuk ladang itu maksudnya ini. Maksudnya apa? Membuat musuh ya, kalau menghancurkan musuh bukan hanya dibunuh cuman orangnya aja. Tetapi sak ladangnya beserta dengan ladangnya dibuat tidak produktif. Tanah kalau kena garam yang terlalu berlebihan sudah nggak bisa ditanamin apa-apa teman-teman. Nah sempat Kak Endro kan punya tanaman gitu kan ya, seringkali Kak Endro cerita. Nah ada beberapa petani yang menyarankan dikasih garam gitu ya. Nah
Namanya juga masih baru ya, Kak Hendro kan masih baru untuk gardening dan lain segala macamnya. Wah, dengan semangat ya, pagi-pagi bangun gitu ya. Karena kalau ngasih pupuk itu harus pagi gitu ya, supaya bisa maksimal pupuknya bekerja. Nah, kakak aduk itu garam gitu ya, sebanyak-banyaknya garam gitu ya, wah, dicampur dengan air, wah disiram kemana-mana gitu ya. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Besoknya, gak hanya besoknya, sorenya layu semua, mati. Oh my goodness. Salah apa lagi? Jadi kakak harus membersihkan daunnya itu satu persatu dari serpian-serpian garam itu. Oh my goodness. Ya. Salah ternyata. Ya. Nah, pada waktu kakak ngerti kebenaran ini, waduh, bodohnya aku ya berarti ya. Nah, teman-teman, salah satu fungsi dari garam, kakak lanjutin, membuat musuh itu enggak produktif. Ya. Demikian juga dengan kamu. Kalau Tuhan kasih identitas kamu sebagai garam, kamu mempunyai fungsi. Dimanapun kamu berada, kamu akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat gak bisa berkembang karena ada kamu di sana. Teman-temanmu gak bisa contek karena ada kamu di sana. Gara-gara kamu ini, kita gak bisa contek. Gara-gara kamu, aku gak bisa curi lagi. Gara-gara kamu, gak bisa nonton pornografi lagi di sekolah. Gara-gara kamu ini loh. Jadi kalian itu akan jadi orang-orang yang dibenci oleh yang namanya kejahatan. Karena gara-gara kamu, kejahatan di tempat ini gak bisa berkembang. Tidak bisa produktif. Mau seperti itu teman-teman? Loh kok ragu-ragu, enggak mau ya? Jangan-jangan kamu ini yang pelakunya yang tadi, gara-gara kamu, itu kalian mungkin ya? Hah? Enggak ya? Enggak, kakak berdoa enggak ada di tempat ini ya. Di tempat lain banyak ya, di tempat ini enggak ada ya. Nah teman-teman, ayo buat orang-orang di sekelilingmu sudah enggak bisa lagi berbuat jahat. Karena ada kamu. Ya, itu maksudnya. Oke, itu yang pertama. Balik lagi ke yang tadi. Nah, berikutnya adalah untuk pupuk. Tadi kalau dalam bahasa Indonesianya untuk pupuk gitu ya. Tetapi di bahasa Inggrisnya itu dunghill. Dunghill itu kalau kalian lihat di terjemahannya, maaf ya, dunghill itu adalah kotoran gitu ya. Termasuk kotoran manusia bisa, kotoran hewan bisa. Jadi garam itu fungsinya ditaruh di kotoran itu tadi. Nah, pada waktu garam ini disebar di kotoran, ya, dia berfungsi sebagai disinfektan. Mengubah yang namanya kotoran tadi menjadi pupuk. Nah, itulah fungsinya garam. Keren ya. Nah, Kak, korelasinya apa, Kak? Teman-teman, setiap kita ini semua garam dunia Tuhan bilang. Korelasinya adalah Tuhan mau taruh kita bukan di tempat yang cuma disimpan, ya. Tahu ya, kalau Tuhan bilang, kamu adalah permata dunia gitu ya. Permata cuma diapain teman-teman? Halo? Permata cuman diapain? Cuman dilihat, dibeli aja belum tentu bisa gitu ya. Karena mahal ya, berlian berapa karat gitu, dibeli aja belum tentu bisa ya. Cuman bisanya dilihat gitu ya. Dipamerkan, dilihat. Terus kalau misalnya punya pun gak berani dipakai. Karena takut dicuri, takut dirampas, takut dibegal gitu ya. Akibatnya apa? Cuman disimpan. Iya. Disimpan di kotak perhiasan. Habis itu cuma nggak hanya disimpan, tapi ditaruh di
mana? Di lorong yang paling dalam di rumahmu mungkin ditaruh di bunker gitu ya. Supaya orang lain nggak tahu. Nah, itu nasib tragis dari sebuah permata, teman-teman. Nggak ada fungsinya. Cuman disimpan. Cuman jadi barang koleksian. Ada di sini yang mau jadi barang koleksian? Misalnya nih, cari pasangan hidup nih ya. Wah, dikoleksi gitu ya. Kes, siapa nih Kes? Oh tenang Kak, aku mau koleksi dulu Kak. Si A, si B, si C. Mau kalian jadi koleksinya Kesya? Loh, mau gak? Gak mau. Gak mau kita jadi barang koleksian. Ya. Gak mau ya jadi pemain cadangan, gak mau. Pemain inti Kak. Sama. Nah pada waktu garam juga sama. Kalau garam cuman kamu taruh di toples juga nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih rasa apa-apa, nggak ngasih perubahan apa-apa. Tapi pada waktu itu disebar, garam itu akan berfungsi. Nah, Tuhan cuma mau bilang gini, garam itu tempatnya di kotoran. Kalau menurut firman Tuhan loh ya, fungsi yang Tuhan maksud itu di sini. Salah satunya ya, walaupun kita tahu banyak fungsi garam yang lain. Tetapi yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan ajarkan itu di sini. Maksudnya apa Kak? Kamu ditempatkan di tengah-tengah teman-temanmu yang gak baik-baik saja hari ini. Kak, baik-baik aja kok Kak kayaknya. Kayaknya, percayalah. Karena fungsi garam itu pasti ditempatkan di tempat yang tidak baik-baik saja. Tempat yang kotor. Iya. Bukankah kamu, kalau kakak mau jujur nih, tanya ke kalian. Bukankah kalian juga hidup atau berdampingan dengan teman-temanmu yang masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan? Betul? Itulah fungsimu. Saat kamu berfungsi di teman-temanmu itu, kamu akan membuat teman-temanmu itu berubah. Percaya? Amin. Nah sama kayak yang tadi, yang garam tadi, pada waktu dia ditabur di kotoran tadi, dia akan berfungsi sebagai disinfektan dan dia akan berubah menjadi fertilizer, menjadi sebuah pupuk. Nah, itulah fungsi kita, teman-teman. Ya, Tuhan enggak taruh kamu di tempat yang sudah terang, enggak. Tapi Tuhan taruh di tempat yang gelap. Tuhan taruh kamu di tempat yang kotor. Itu fungsimu. Oke, jelas teman-teman? Nah, kaitannya apa Kak dengan Indonesia Kak? Kok tadi ngomongnya garam-garam tapi enggak ngomong Indonesia gitu ya. Nah, kaitannya adalah, sebentar. Jadi garam itu cuman sedikit, cuman kecil gitu ya. Kalau yang namanya garam itu memberikan manfaat atau pengaruh, walaupun minoritas, walaupun kecil. Ya teman-teman ya, walaupun minoritas, walaupun cuman sedikit, kecil. Tapi rasanya itu bisa dirasakan. Ya. Nah, sebelum ngomong ini, kakak mau ngomong ini dulu. Nah, ini kaitannya dengan bangsa Indonesia gitu ya. Kalau kamu ngomong, aku mengasihi Tuhan Kak, aku ada di gereja ini karena aku mengasihi Tuhan. Ada yang tidak mengasihi Tuhan, pasti kalian sudah nggak ada di gereja ini deh ya. Pasti kalian sudah pergi di luar, nggak tahu di mana, di warung kopi mungkin ya, atau di tempat PS gitu ya. Kalian mengasihi Tuhan, makanya kalian ada di tempat ini. Tetapi mustahil orang yang mengasihi Tuhan nggak mengasihi bangsanya. Kakak ulang, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi bangsanya. Dalam hal ini kalau kamu mengasihi Tuhan berarti equal, artinya kamu mengasihi Indonesia.
Kakak nggak tahu Indonesia ini ada di sebelah mana di hatimu, ya. Tapi yang pasti kakak yakinkan buat diri kakak sendiri bahwa Indonesia ada di hati kakak, gitu ya. Walaupun sekali lagi, walaupun minoritas, walaupun modelnya bukan kayak orang Indonesia, gitu ya, sipit, gitu ya. Terus kemudian kalau senyum matanya hilang, gitu ya. Nah teman-teman, tapi kakak mau pastikan bahwa aku orang Indonesia, gitu ya. Seringkali waktu kakak ke mana, ya nggak jauh-jauh lah, ke misalnya ke Bali gitu ya. Di situ kan banyak turis toh. Nah, dipikir orang Jepang iya, dipikir orang Korea iya gitu ya. Jadi lucunya pada waktu mereka ngomong pakai bahasa Inggris, oh enggak Pak, saya orang sini, orang Indonesia gitu ya. Bapak ya ketawa gitu ya. Nah teman-teman, kakak lebih bangga sebagai orang Indonesia. Bukan bangsa-bangsa yang lain itu. Karena kakak lahir di sini, dibesarkan di sini, dan mau berfungsi di sini. Dan kakak menghimbau ya, kalau kalian ngomong bahwa kalian Kristen ya, kalian harus tunjukkan lewat buahmu, lewat perbuatanmu, lewat kata-katamu, lewat apa perilakumu ya. Oke, nah apa Kak yang bisa kita buat gitu ya? Banyak hal yang bisa kita buat yang di sini cuman segelintir kecil gitu ya. Sesuatu yang simple, sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa kita lakukan gitu ya. Belajarlah untuk antri ya, jujur, nggak usah banyak bohong deh, jujur aja ya. Terus apa? Taati rambu-rambu lalu lintas. Kalau kalian belum waktunya, belum punya SIM dan lain segala macamnya, nggak usah pakai motor ya. Kalau nggak punya helm, nggak usah pakai motor. Ya, itu yang paling sering dah, umum. Bahkan anak-anak DLC melakukannya. Betul? Iya. Nggak pakai helm. Udah kemana-mana gitu ya. Nah teman-teman, ayo mulai dari hal-hal yang kecil. Kakak pun juga belajar kok ini gitu ya. Bukan berarti kakak ngomong gini, oh nggak pernah ini ya, nggak pernah melanggar ya. Pernah gitu ya. Bahkan melanggarnya ya, ada satu cerita itu kakak melanggar itu pada waktu jalanan sepi bahkan gitu loh ya. Jadi nggak sadar waktu itu mau olahraga pagi gitu ya, hari Minggu. Jelas nih tahu ya, hari Minggu kakak habis jemput gitu ya, habis jemput teman-teman yang lain. Kita mau ke KONI. Nah, tibalah di perempatan itu, UNER kampus C itu. Itu kan ini ya, longgar banget kan ya. Nah, tetapi pada waktu itu kakak sudah kan pagi nih, agak ngebut dikit gitu ya. Agak ngebut dikit. Nah, pada waktu di tengah-tengah itu lampunya itu berubah langsung gitu, habis kuning. Oh, tak pikir kuning langsung lanjut. Enggak gitu ya. Aduh, tak pikir waduh ini melanggar gitu ya. Ya sudahlah, sudah terlanjur ya, gimana lagi gitu ya. Nah, tiba-tiba surat tilang itu datang ke rumah gitu ya. Teman-teman, siapa yang kakak salahin kira-kira waktu itu? Kakak langsung ke Kak Lisa. Kamu ini suka ngelanggar ya? Aduh, gitu ya. Kak Hendro ini jahat sekali ya, suka menghakimi orang gitu ya. Kamu ini gak suka ngelanggar sih? Ini loh, lihatan. Terus Kak Lisa itu berpikir, lah ya kok Kak Lisa itu ya pinter gitu ya. Dia cek gitu tanggalnya, kapan gitu ya. Kan mobil kami waktu itu cuma satu gitu. Jadi kalau nggak dipakai dia pasti dipakai kakak gitu kan. Kalau nggak dipakai Kak Lisa pasti pakai Kak Hendro. Nah pada waktu dicek, loh kok hari Minggu? Kalau hari Minggu itu Kak Lisa pasti nggak pakai yang namanya mobil itu. Yang dipakai itu mobil kakak gitu. Yang pakai itu Kak Hendro gitu. Nah singkat cerita pokoknya Kak Lisa itu ngotot. Ngawur kamu ya. Kamu ini. Wih malunya gitu ya, malunya luar biasa. Kakak itu sampai aduh kapan ya, sampai akhirnya
oh ingat, oh iya itu, waktu itu ya. Tak pikir itu enggak apa-apa gitu ya. Ternyata malah kena gitu ya. Waduh. Nah teman-teman kakak cerita ini apa? Kakak mau fair, kakak pun loh kena tilang gitu loh. Iya, sama. Ayo, kakak mau kita semua berubah ya. Oke, yang lainnya buang sampah ya. Jelas ya, kemudian kata-kata yang sopan, pakai kata-kata yang sopan. Pakai 2 kata ini, tolong dan terima kasih. Biasakan itu, ngomong dengan siapapun. Diperlakukan seperti apapun, kalian ngomong, tolong, terima kasih. Kalau kalian gak pernah denger ini di rumah, kalian harus denger ini di gereja. Ya, karena gak banyak, dan kakak percaya itu bukan karena ada reward dan punishment, enggak. Dan kakak percaya itu bukan karena ada reward dan punishment, enggak. Tetapi karena memang ya, ia mempunyai karakter yang on time ini. Ya teman-teman ya. Nah percayalah teman-teman pada waktu ini kita lakukan, ya kita akan seperti di kumpulan orang yang ada di Kisah Para Rasul ini. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Perhatikan kata-kata ini, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, kalau kamu berfungsi sebagai garam, gak mungkin orang lain tuh benci sama kamu. Yang benci sama kamu itu orang yang berbuat kejahatan tadi loh. Iblisnya yang gak suka. Kalau ada kamu melakukan kebenaran tapi kamu gak disukai, berarti ada yang salah di dalam orang itu. Gitu aja. Karena pasti pada waktu kita melakukan hal-hal yang benar, kita pasti disukai orang. Dan percayalah, life groupmu gak segitu-segitu aja. Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam life groupmu masing-masing. Teman-teman yang baru, teman-teman yang belum kenal Tuhan, ke dalam life groupmu masing-masing. Amin. Nah, sebagai ini, Kak, contohnya siapa? Dunia ini pernah punya ya, pernah punya yang namanya Mother Teresa. Semua orang tahu siapa Mother Teresa, walaupun kalian angkatan yang kesekian gitu ya, angkatan generasi apapun, tahu yang namanya siapa Mother Teresa itu. Ya, dia adalah seorang biarawan ya dari Eropa, kota yang kecil yang namanya Albania, kemudian dia hijrah ke Kalkuta, kemudian dia sangat dekat dengan orang-orang yang menderita ya, penyakit kusta tepatnya ya. Di mana ya menurut kakak ya garam itu kayak dia ini loh teman-teman. Jauh dari apa yang namanya mewah, jauh dari apa yang namanya tenar, jauh dari apa yang namanya penampilan yang keren. Enggak. Tetapi wow, fungsinya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Pada waktu dunia kehilangan dia, seluruh dunia berduka. Itulah garam, teman-teman. Ya. Nah, kalau di Alkitab, Kak, Alkitab juga banyak, ya. Keno nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan ini semua. Tapi yang pasti Ratu Esther, Nehemia, Daniel, Daud adalah orang-orang yang mengasihi bangsanya. Dengan setiap apa yang mereka punya, talenta, setiap posisi yang mereka punya bahkan mereka gunakan untuk mengasihi bangsanya. Nah teman-teman, yang terakhir, konklusinya, Tuhan itu gak minta kita jadi permata, ya. Tapi yang Tuhan mau itu cuman jadi garam aja. Bukan nanti, tapi sekarang.
Kakak ulang, Tuhan gak mau kamu jadi permata yang cuman hanya jadi koleksian orang, yang cuman hanya disimpan di tempat yang gelap gitu ya. Tapi Tuhan mau, setiap kita mau jadi garam. Oleh karena itu Tuhan sebut kita adalah garam dunia. Supaya apa? Supaya kita bisa berfungsi, memberikan pengaruh, memberikan impact yang besar di mana kamu ada. Kapan? Bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Kakak bisa minta tolong worship leader, pemain musik untuk bisa maju ke depan. Yang terakhir, tolong dibantu slide yang terakhir. Bentar. Ya. Nah, teman-teman, ada satu pribadi. 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang mati buat kita. Bahkan dia sudah melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Yaitu untuk jadi garam. Apa Kak buktinya Kak? Dulu sebelum mengenal Kristus, kamu dan saya adalah sampah. Hal yang kotor. Betul? Tetapi Yesus berfungsi sebagai garam di dalam hidup kita. Dia rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah buat hidup kita. Supaya setiap kamu dan saya beroleh kemenangan demi kemenangan. Itulah yang Tuhan Yesus perbuat. Supaya lewat hidup kita, ada hidup-hidup yang diubahkan. Itu hal yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Hari ini teman-teman, kalau Yesus sudah kasih teladan, Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah menjadi garam buat kita terlebih dahulu. Saatnya kita jadi garam buat orang lain. Supaya hidup orang-orang yang ada di sekitar kita gak lagi sama. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kita merasakan dampak, impact yang besar. Dan supaya setiap kejahatan itu menjadi gak produktif lagi. Kuman-kuman itu gak jadi berkembang lagi. Karena ada kita di sana. Amin. Yuk kita mari sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu. Kakak percaya biarlah hari ini Tuhan kasih hatinya buat kamu. Untuk mengubahkan orang-orang di sekitarmu. Untuk mengubahkan mereka yang terhilang. Yang gak ngerti arah, yang gak ngerti tujuan. Yes, Lord Jesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yuk kita nyanyi dari awal. Berikan pada kami
hati Tuhan, itu yang ku ingini. Teman-teman, mungkin teman-teman berpikir atau bertanya di dalam hatimu, mungkinkah aku melakukan semuanya itu? Bisakah aku melakukannya? Aku masih gak baik-baik amat tuh. Aku masih gak rohani-rohani amat. Teman-teman, ada satu ayat yang Tuhan ingatkan gitu ya. Kakak bacakan dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, kalau secara manusia mungkin kita gak akan mampu bisa melakukan apa yang seperti yang kita nyanyikan tadi. Tetapi teman-teman ingat, waktu Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Dan Roh Kudus itu akan memberi kuasa. Saat Dia turun ke atas kamu, Dia akan memberikan kuasa, kekuatan yang baru. Memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk mengubahkan generasi ini, mengubahkan kota ini, mengubahkan bangsa ini. Kakak mau yakinkan, kamu gak sendiri teman-teman. Roh Kudus itu sebagai parakletos, penolong di dalam hidupmu, yang memampukan setiap kita. Amin. Kita nyanyikan referen dari lagu ini, yuk mari kita semua sama-sama bangkit. Kita sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Ini bukan tugasnya Dia, tapi tugasku, tugas kami secara kelompok Tuhan, secara kelompok Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Materaikan ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan. Keberanian bagi Yes, Tuhan akan memberikan kami kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus turun ke atas kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Amen Lord. Hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan, ini tugas kami Tuhan. tugas kami. Amin Tuhan Yesus. Yes Lord. Keberanian bagi Amin. Amin Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya Yesus. Yes Lord. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau mengubahkan setiap hati-hati di tempat ini. Gak ada yang terlewat satupun, dari belakang sampai ke depan Tuhan. Engkau bekerja Tuhan. Engkau memberikan hati-Mu buat setiap mereka Tuhan di tempat ini. Engkau teguhkan Tuhan identitas
mereka Tuhan sebagai garam dunia. Yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya apa yang kami dengar Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadikan pengertian yang dalam di dalam hidup kami. Mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami, meneguhkan kami bahwa sangat mungkin walaupun kami di usia kami yang relatif muda ini Tuhan, Tuhan pakai kami menjadi garam-garam dunia. Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa itu. Saat Roh Kudus turun ke atas setiap kami, dari depan sampai ke belakang, kami akan terima kuasa-Mu Tuhan. Kau akan mampukan setiap kami untuk jadi saksi-saksi-Mu. Memang hidup kami masih banyak kelemahan. Memang hidup kami masih banyak hal-hal yang kami perbaiki untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kami percaya untuk menjadi garam dunia. Itu gak perlu nanti, tapi sekarang. Dan itu tugas kami Tuhan. Tuhan hari ini biarlah Roh Kudus memateraikan kebenaran firman ini. Gak ada satupun dari kebenaran ini yang dicuri oleh si jahat. Tapi biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi materai, menjadi identitas buat setiap kami. Dan kami akan selalu ingat bahwa kami adalah garam. Pada waktu kami ada, gak ada lagi kejahatan Tuhan. Seperti Engkau berkata terang, kami adalah terang dunia. Setiap ada kami di tempat di mana kami ada, tidak mungkin ada lagi kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami pulang dari tempat ini. Kami mau bawa api-Mu Tuhan, kami mau bawa identitas-Mu. Lebih lagi Tuhan di bulan ini, kami mau implementasikan Tuhan dalam kehidupan berbangsa kami Tuhan. Karena kami mengasihi bangsa ini, karena kami mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Dari Bandung untuk Indonesia.
Pandawara Group dan seluruh volunteer yang hadir berhasil mendapatkan sampah sebanyak 17 ton. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang ikut terlibat di dalam kegiatan clean up hari ini. Harapan besar kita kepada warga sekitar dan khususnya warga Kota Bandung bisa lebih peduli dan bertanggung jawab atas lingkungannya sendiri. Karena ini tanggung jawab bersama untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga di Hari Sungai Nasional ini menjadi momen bersatunya masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, nah teman-teman selama bulan Agustus ini DLC mau adain challenge gitu ya. Nah challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kalian secara live group ya ini ya. Di dalam live group, masing-masing live group membuat video pendek gitu ya. Video pendek tentang bagaimana how you love Indonesia. Nah tadi yang kita saksikan Pandawara Group itu cuman contoh teman-teman ya. Nggak harus seperti itu gitu ya. Tetapi kalian interpretasikan sendiri bagaimana kalian mengasihi bangsa ini dengan cara apa sih gitu ya. Komunikasikan ke grup, komunikasikan ke live group kalian dan nanti akan disubmit gitu ya. Nah wajib diikuti oleh semua live group. Jadi nggak ada yang ngomong, Kak live groupku nggak ikut, nggak ada ya. Karena semua hasil dari kalian nanti akan kita tampilkan di minggu keempat bulan Agustus ini ya. Kemudian membuat video berdurasi 1-3 menit, format video landscape dan MP4 ya. Temanya How I Love Indonesia, kemudian karya yang dibuat asli original buatan sendiri gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok di LC Max gitu ya. Ada yang belum follow? Ya, kalau belum follow nggak masuk surga ya. Noh, enggak ya, salah ya, sesat ya itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketujuh, post video di akun TikTok dengan hashtag How I Love Indonesia and DLC Max Agustus dan tag @DLC Max Official serta membuat caption yang menarik ya. Kirim juga file videonya via Google Drive ke nanti linknya akan kami berikan. Dan deadline-nya maksimal hari Rabu tanggal 23 Agustus. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di fasilitatornya masing-masing karena mereka akan jauh lebih mengerti gitu ya. Oke, saatnya kita akan memberi persembahan. Kakak undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa disiapkan persembahannya. Yuk kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, thank you kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Kami pun rindu memberi yang terbaik Tuhan dari yang kami punya. Kami mau Tuhan seperti yang Kau bilang Tuhan gak perhatikan kemewahan atau penampilan setiap kami Tuhan memberikan. Kami mau memberikan apa yang ada Tuhan yang kami punya untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berkati apa yang kami beri, biarlah itu membawa perubahan Tuhan buat hidup orang lain di luar sana yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, sembari kalian memberikan persembahan, kakak mau mengundang, adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yang kakak tadi tahu ada satu temannya Batman ya, partnernya Batman. Siapa? Robin ya? Oke Robin, silakan berdiri Robin. Yuk teman-teman kasih sambutan buat Robin ya. Hai Robin. Ya. Loh, mana yang lainnya di sebelah kanan kirinya kasih sambutan dong. Iya, disalamin dong ya. Oke. Nah, kami senang ya Robin bisa hadir di tempat ini dan kami nantikan kehadirannya di ibadah kami yang minggu depan gitu ya. Nah teman-teman yang mengajak temannya yang baru bisa diajak ke live group ya. Live groupnya tiap hari Rabu jam 7 gitu ya. Kecuali live groupnya Kak Valen gitu ya. Nah itu aja. Ada lagi? Gak ada ya? Oke. Yuk teman-teman yuk kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa untuk bangsa ini ya. Teman-teman kalau teman-teman lihat ya, teman-teman dengar gitu ya.
tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik gitu ya, di mana banyak hal yang sudah mulai berkeliaran di mana-mana gitu ya. Hal-hal yang memicu kekerasan di mana-mana gitu ya teman-teman ya. Tapi kakak percaya tugas kita sebagai garam, ingat ya. Nah, tugas garam itu adalah menghalau kejahatan ya. Dan kami percaya kita mau klaim itu bahwa setiap ada kita gitu ya. Kalau kita ada di Surabaya, nggak mungkin ada lagi kejahatan yang ada di Surabaya karena ada kita ada di situ. Kalau kita ada di Indonesia nggak akan terjadi kerusuhan. Indonesia nggak akan ngalami hal-hal yang buruk gitu ya ke depannya. Karena ada anak-anak Tuhan yang membawa damai di tempat ini. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi bangsa ini, Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang keren banget Tuhan. Tuhan, di tahun-tahun ini kami percaya bahwa kesatuan kami diuji kembali, keberagaman kami akan diuji kembali Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Demikian juga dengan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Saat kami katakan bahwa kami mengasihi Engkau, kami katakan juga bahwa kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan-Mu Tuhan bekerja untuk bangsa ini. Shalom-Mu Tuhan akan hadir di tempat ini Tuhan, di bangsa kami, di kota kami Surabaya. Kalau banyak, hari-hari ini kalau kami lihat banyak pihak-pihak Tuhan yang berusaha memecah belah persatuan kesatuan kami. Tapi kami lebih percaya bahwa tangan Tuhan lebih kuat. Bahwa kami Tuhan sebagai garam-garam dunia Tuhan, kami akan menghalau setiap kejahatan itu Tuhan. Kami patahkan Tuhan setiap siasat jahat iblis, setiap orang-orang atau pihak-pihak tertentu Tuhan yang menyusun untuk memancing kekerasan terjadi di bangsa ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami digantikan dengan kasih Tuhan. Kami gantikan dengan damai sejahtera Tuhan yang menguasai wilayah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa sungguh-sungguh. Di tahun-tahun ini Tuhan kami akan lihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan akan menetapkan Tuhan. Tuhan akan memilih pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi rakyat kami Indonesia Tuhan. Bukan pemimpin yang egois Tuhan. Tapi sungguh-sungguh pemimpin yang peduli akan rakyatnya. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin dari setiap negara Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan yang mengizinkan mereka untuk menjadi pemimpin atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan ada di dalam bangsa ini. Kalau kami akan pulang Tuhan dari tempat ini, kami siap Tuhan untuk menjadi garam-garam dunia Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami ada di tempat-tempat itu Tuhan, banyak hidup-hidup yang akan diubahkan. Banyak orang-orang yang akan hidupnya berubah Tuhan karena kami ada di tempat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami. Dan kami terima Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima, kami mau aminkan. Kami mau bawa untuk kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, happy weekend, God bless you.